Menyuarakan dukungannya terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad di pusaran kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menolak segala upaya untuk mengkriminalisasi Abraham Samad. Dalam video yang diterima Tribunnews pada Selasa 12 Agustus, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio hingga ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan juga dengan tegas menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Sementara itu, mantan Sekjen Kementerian BUMN Said Didu mengaku sedih mendengar kabar pemanggilan Abraham Samad oleh polisi. Ia berharap jangan sampai ada kriminalisasi terhadap mantan Ketua KPK tersebut. Tokoh lain yang menyuarakan dukungan terhadap Abraham Samad seperti pakar hukum tata negara Ferry Amsari, akademisi dan aktivis HAM Bushro Mukodas, hingga akademisi Sulistiyowati Irianto. Menurut jadwal, Abraham Samad akan diperiksa sebagai terlapor pada Rabu 13 Agustus besok di Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Adapun pihak yang melaporkan adalah relawan Jokowi Sylvester Matutina. Adapun status perkara ijazah Jokowi saat ini telah naik ke tahap penyidikan. Ingat, tolak kriminalisasi Abraham Samad. Ini bukan zamannya lagi. Saya Novel Baswedan menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad. Saya Okima Dasari, saya percaya pada integritas Abraham Samad. Saya menolak dan melawan kriminalisasi pada Abraham Samad. Saya Ferry Amsari, menolak segala upaya yang berupaya mengkriminalisasi Abraham Samad. Lawan. Saya Muhammad Said Didu cukup sedih mendengarkan pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan terkait dengan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Saya berharap dan saya minta jangan sampai ada kriminalisasi pada siapapun terhadap keinginan masyarakat untuk mengetahui kebenaran ijazah asli Joko Widodo. Saya Muhammad Bushro Mukodas, akademisi dan aktivis hak asasi manusia, demi untuk tegaknya wibawa negara hukum, demokrasi, dan menjaga martabat Polri, seharusnya upaya kriminalisasi terhadap Abraham Samad segera dihentikan. Hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional. Oleh sebab itu, saya menolak jika Abraham Samad dikriminalisasi. Saya Ika Nusa Bakti, mantan peneliti LIPI dan juga Duta Besar RI di Tunisia, menolak kriminalisasi mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya Sulistiyowati Irianto, akademisi, menolak kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Sahabat-sahabat subscriber Anak Medan Bersuara, kita ketemu lagi edisi kedua. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya lakukan, selalu saya ucapkan terima kasih buat para subscriber, buat sahabat-sahabat yang mau menonton walaupun sedikit dan scroll langsung selesai. Namun semua itu adalah sesuatu usaha untuk melakukan pendekatan terhadap channel Anak Medan Bersuara. Asli anak Medan, bukan odong-odong dan bukan bodong, bukan juga palsu. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, salam perjuangan. Baik teman-teman, efek dari ketika Polda Metro Jaya memintai atau memanggil Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, membuat para tokoh masyarakat mengamuk seperti video tadi, mulai dari Pak Mahfud MD dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, ini adalah pembungkaman warga negara Republik Indonesia. Sangat luar biasa kan? Ketika ada orang yang melakukan, katakanlah edukasi untuk ke semua orang, melalui podcast, melalui konten kreator, dan melalui seni musik dan sebagainya. Apakah kita memang harus dimintai keterangan? Dan apa yang terjadi? Ini menunjukkan presiden buruk terhadap demokrasi Republik Indonesia yang kita cintai.
Ketika itu juga ada para tokoh masyarakat, mantan komisioner KPK mengatakan sepertinya kepemimpinan Pak Prabowo tak jauh bedanya alias Betty. Coba kita dengar videonya. Dulu ya, ini ya, bahwa pemerintahan Prabowo itu sekarang diwarisi oleh sebuah nilai, apakah itu nilai ideologi, nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, even pertahanan keamanan yang rusak. Prabowo diwariskan oleh pemerintahan seperti itu. Apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki itu. Kerusakan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum terlebih. Kita hadir di hari ini adalah untuk memperbaiki itu, membantu pemerintahan sekarang untuk meluruskan jalan-jalan yang bengkok selama lebih 10 tahun dilaksanakan dengan tidak adil, tidak benar, tidak jujur. Dan itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini. Tidak hanya soal bagaimana Abraham Samad mewariskan nilai-nilai, 9 nilai di KPK karena beliau sebelum saya, dan tentu saya harus memegang nilai itu dan menjaga itu. Soal formil material, kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil material kasus ini benar atau tidak? Oleh sebab itu, kita hadir di sini untuk kembali membantu pemerintah yang sedang berjalan sekarang menegakkan ketidakbenaran di dalam ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, terlebih di bidang hukum. Itu dulu, terima kasih. Bagaimana pendapat teman-teman ketika Pak Saud Situmorang berbicara bahwasanya pemerintahan sekarang ini sudah dirusak dan kita di sini untuk merubah hal tersebut? Memang benar teman-teman ya. Mulai dari kejaksaan, kepolisian, semua sudah marbalangan. Kalau kata bahasa Medannya, kalau kata bahasa kita semua sudah rusak, dirusak oleh penguasa. Bayangkan Sylvester ya, Sylvester Matutina, bukan Sylvester Stallone. Wow. Sampai saat ini belum juga terjamah. Artinya kejaksaan ada mungkin, kita tidak tahulah, kok bisa seorang narapidana melenggak-melenggok yang sudah putus ingkrah oleh pengadilan dan dihukum 1 tahun 6 bulan. Rusak kan? Begitu juga kepolisian. Bayangkan Barreskrim Polri menyampaikan data-data di depan jurnalis ketika melakukan pemberitahuan, pemaparan data-data. Data-datanya marbalangan juga, amburadul. Rusak sudah. Apa seperti ini yang mau kita biarkan? Ketika juga seorang bupati-pati yang berbicara menaikkan pajak 250%. Bahkan siapa yang menantang 50.000 orang, saya tidak takut. Akhirnya kau lihat sendiri. Banyak lagi teman-teman yang membuat negara kita ini sepertinya memang Indonesia gelap. Tapi kata Opung Luhut, golap katamu, gelap kepalamu. Itu kan arti sindiran agar kita tidak menjadi Indonesia gelap. Namun semua memang jadi gelap. Bukan artinya PLN mati, tidak. Tetapi lapangan kerja minim. Dan kemungkinan kalau diurut atau dihitung kemiskinan makin berbahaya dan makin meningkat. Katanya 3 juta rumah, 1 juta, 1,5, nol besar. Rangkap jabatan makin merajalela. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi benar, bahwasanya sepertinya pemerintahan Pak Prabowo ini harus dimonitor dan haruslah jauh dari kekuasaan atau lingkaran Pak Jokowi, karena semua sudah suka-sukanya. Bayangkan sampai saat ini ketika Ibu Puan mengatakan selamat datang kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, padahal data-data sudah dapat kita ketahui. Namun mereka para termor-temor, para ternak-ternak, para relawan, serta para pendukung garis keras masih tetap juga berusaha untuk menjaga agar ini yang bohong, yang salah jadi benar. Luar biasa kan? Baik teman-teman, kita lihat dulu lagi video yang akan kita tampilkan, atau mungkin ada beberapa data yang masih terlupakan ya, atau kita
Kita lihat dulu, ada dari Kompas TV. Sebentar teman-teman. Yang busuk selama ini, kalian dengarkan baik-baik ini ya. Gila, selama 2024 duit hasil korupsi di Indo itu tembus 984 triliun. Atau hampir 1 kuadriliun. Oh my God. Bukan abal-abal. Ini dari PPATK, teman-teman. Dan ini cuma data setahun. Kebayang kalau kita tarik dari setelah merdeka sampai sekarang, berapa kira-kira uang rakyat yang dicuri? Karl Marx bilang di bukunya, dalam kapitalisme, kekayaan segelintir orang itu dibangun dari hasil eksploitasi tenaga kerja orang banyak. Artinya, duit segede itu bukan dihasilkan dari kerja, tapi dari merampok hasil kerja orang lain. Negara kita udah bukan lagi kapitalis, tapi udah di level kapitalis predatoris. Rakyat disuruh bayar pajak tiap transaksi, sementara para pejabat menari-nari di atas uang pajak. Dalam buku Das Kapital, Marx sudah bilang, makin keras rakyat kerja, akan makin makmur kelas penguasa. Memangnya dari mana sumber dana negara selama ini? 80% dari pajak. Tapi rakyat masih harus bayar sekolah, rumah sakit masih antri, dan jalan pada bolong. Dan mereka masih berani korup 984 triliun dalam 1 tahun. Ini bukan negara, ini pabrik perampokan legal. Kita cuma perlu kesadaran bahwa kita udah cukup lama dimanfaatkan. Saatnya rakyat punya kontrol atas uangnya sendiri. Jangan biarkan negara cuma jadi alas segelintir elit, karena kalau korupsi ini terus jadi budaya, yang bangkrut bukan cuma Kita tepuk tangan teman-teman. Terbongkar kan? Begitu banyak netizen yang akan bersuara walaupun kau bungkam suara kami. Suara-suara kebenaran bagaikan api yang akan bernyala-nyala. Dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, puluhan titik, ratusan titik, jutaan titik api yang akan berkobar-kobar. Semakin kau rancang supaya sederhana kebohonganmu, semakin terbuka peluang untuk membongkar kebohongan. Semakin tersusun rapi dengan kekuatan, ternyata rapuh oleh kebenaran. Memang kami sadar dan paham dan tahu benar dan tahu betul bahwasanya kebenaran itu sangat susah, bahkan membutuhkan waktu, butuh pengorbanan, harga diri, martabat, bahkan waktu, finansial, dan sebagainya. Tapi yakinlah, di satu saat kebenaran muncul, dia akan berkobar dan semua akan melihat. Bagaikan guntur petir di siang bolong. Baik sahabat-sahabat, kita mau lihat lagi banyak kebohongan dan kebodohan ketika mereka melakukan, artinya membantu Pak Jokowi. Nggak ada masalah, tapi jangan berbohong. Seperti kawan kita ini, padahal masih muda, namun apa dikata, ya begitulah, apa adanya. Kita dengar yuk. Saya adalah ijazah asli analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, itu kan berbeda. Periksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan di Barreskrim tidak pernah memeriksa. Itu tidak benar. Barreskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada print out legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi, ya, bahwasanya semua sudah rusak, ya, pemerintahan Pak Prabowo, ya, semua sepertinya seakan-akan gimana ya, disusupi atau dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Untuk itu Bang Saud meminta kita semua ada untuk bisa membantu Pak Prabowo agar semua mereka yang merusak diusir atau katakanlah disingkirkan. Buktinya kepolisian, aparat penegak hukum, kejaksaan, bahkan seorang pengacara yang baru, muda belia, ganteng,
kaya bisa masa depannya hancur oleh karena kebodohan. Oleh karena dia tidak mengetahui, padahal dia adalah tamatan yang dari sangat luar biasa. Tapi untuk apa ilmu yang kita pelajari hanya untuk mendapat jabatan, dan itu kita singkirkan. Hanya kita mau kebodohan itu atau pembohong atau kebohongan kita pertahankan. Seberapa lamalah kita bisa mempertahankan kebohongan tersebut? Sahabat subscriber Anak Medan Bersuara, sangat kita sayangkan ketika Pak Jokowi bisa menina-bobokkan semua orang. Padahal data-data sudah lengkap, semua penuh dengan kebohongan. Apalagi yang kurang? Hai kawan, para relawan Pak Jokowi, para pendukung garis keras Pak Jokowi, buat apalah kita masih terus bertahan dan bertentangan? Di masyarakat terjadi polemik, perbedaan. Ada yang percaya, ada setengah percaya, ada yang tidak percaya total sama sekali, dan ada yang masih ragu-ragu. Bahkan Ibu Puan mengatakan selamat datang kepada Bapak Insinyur Joko Widodo. Apa kita tidak malu di hadapan internasional? Bukan hanya kita menerima tayangan video tersebut, tapi video tersebut sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Apa yang tersimak ketika mereka menonton Bapak Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya? Apa kita tidak malu kawan? Bahkan OCCRP menaikkan posisinya menjadi posisi kedua. Wow, luar biasa. Dan tepuk tangan para subscriber. Selamat datang buat para kebohongan. Tapi ingat, kami tidak akan menyerah. Walaupun kami tidak digaji, walaupun kami tidak perlu mengetahui berapa subscriber yang kami dapat pada saat ini. Dan kami juga tidak mau terpengaruh berapa like, bahkan berapa views yang kami dapat. Intinya kami mau bagaimana agar kebohongan ini terbongkar dan demi masa depan bangsa dan negara. Sahabat-sahabat subscriber Anak Medan, kalau tidak sekarang kapan lagi? Dan kalau tidak kita siapa lagi? Mari bersama-sama kita bersatu, berdaulat, menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, menjaga keberagaman, menjaga perbedaan, menjadi satu untuk kita kuat. Sahabat subscriber Anak Medan Bersuara, dimanapun saja berada, buat mereka juga yang baru menonton video ini, jangan lupa share sebanyak mungkin, agar inilah usaha kita bisa membumi hanguskan kebohongan, pembodohan, dan sebagainya, dan bahkan pembungkaman dan kriminalisasi kepada semua warga negara Republik Indonesia yang memang mempunyai hak untuk ikut memberikan kritik, saran, dan sebagainya. Semoga upload video yang kecil ini menjadi api kebenaran yang akan bernyala-nyala setiap saat. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia merdeka!